Cinta dapat menghubungkan dua dunia yang berbeda dan mengatasi perbedaan latar belakang, status, dan pandangan hidup. Namun untuk memiliki cinta yang sepenuhnya dibutuhkan keberanian untuk mengambil resiko dan melawan rasa takut. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Film dimulai dengan kemunculan seorang cowok yang lagi interview kerja dan cowok ini namanya Vito. Hari itu Vito sedang diwawancarai untuk kerja paruh waktu di sebuah restoran. Setelah melewati proses wawancara yang cukup panjang, dia akhirnya diterima kerja di restoran tersebut. Namun tiba-tiba pintu ruangan interview pun diketuk, lalu masuklah seorang bayi yang gak lain adalah anaknya si Vito yang bernama Napoleon. Dan yap, si Vito ini adalah seorang duda anak satu. Kemunculan Napoleon ini bikin HRD jadi ragu untuk menerima Vito jadi karyawannya. Apalagi Vito bilang kalau dia ini adalah single parent yang gak punya pengasuh. Endingnya Vito pun gak jadi kerja juga di tempat itu. Namun tiba-tiba Vito mendapatkan telepon dari adiknya yang bernama Anton. Dia minta dijemput di ujung jalan kota. Vito pun langsung menjemput Anton dan membawanya pergi. Si Vito udah paham kalau Anton telepon dalam keadaan tergesa-gesa, tandanya Anton habis menipu atau mencuri barang di kota ini. Mereka pun segera pulang ke apartemen. Pas mau naik ke apartemen, mereka ketemu sama tetangga yang lagi pindahan. Dan si tetangga ini terpaksa pindah karena kondisi apartemennya udah bocor sana-sini. Dinding udah pada retak dan juga berantakan. Bahkan hari itu ada dua tetangga yang memutuskan buat pindah dari apartemen itu karena udah nggak betah. Ketika udah masuk apartemen, Vito langsung memanaskan susu buat Napoleon. Gak lama kemudian ada Pak Pos yang nganterin surat buat Anton. Waktu ditanya sama Vito isi surat tersebut apaan, si Anton bilang kalau itu cuma surat tilang doang. Tapi ternyata surat itu adalah surat pemberitahuan dari bank bahwa apartemen mereka bakal dilelang dalam waktu 1 bulan. Hal ini bisa terjadi karena Anton menjamin apartemen mereka ke sebuah perusahaan milik Leonardi. Rupanya Anton terlilit hutang sama perusahaan tersebut senilai 850 juta. Karena gak bisa bayar, apartemen itu pun bakal dilelang. Anton dan Vito pun lalu pergi menemui teman mereka buat mencari tahu sosok Leonardi. Mereka bakal coba nego ke Leonardi untuk kasih waktu tambahan buat bayar hutang. Dan malamnya, Anton dan Vito pun datang ke perusahaan Leonardi, tapi di sana mereka cuma ketemu sama anaknya Leonardi yang bernama Marina. Dan posisinya si Marina ini lagi ngamuk sama semua anak buahnya yang kerjanya nggak bener. Jadi mereka mengurungkan niat untuk ngobrol sama Marina dan memilih untuk menyusul di mana Leonardi berada. Rupanya malam itu Leonardi lagi datang ke sebuah acara gala dinner yayasan amal miliknya. Si Marina juga datang ke acara tersebut bersama pacarnya yang bernama Spagnoli. Vito dan Anton pun mencoba nego sama penjaga untuk mengizinkan mereka masuk ke dalam acara itu. Namun karena gak ada dalam list tamu, mereka pun diusir juga. BTW, Leonardi ini adalah seorang pengusaha sukses ya guys, yang juga dikenal sebagai sosok pemilik yayasan amal. Yayasan tersebut juga mendukung proyek-proyek melestarikan seni, budaya, dan arsitektur tradisional di wilayah Napoli. Semua gurita bisnis Leonardi ini bakal diturunkan kepada Mariana dan juga Spagnoli. Karena nggak bisa masuk lewat jalur umum, Vito dan Anton pun mencoba masuk lewat pintu lain. Lalu mereka memasuki sebuah ruangan pameran seni dan mulai menyusurinya. Vito pun menitipkan Napoleon kepada Anton karena dia ingin mengawasi gerak-gerik Leonardi. Tapi karena Napoleon ini rewel terus, Anton pun memasukkannya ke dalam kereta makanan biar suaranya nggak mengganggu acara itu. Mereka yang terlalu fokus mengamati Leonardi akhirnya nggak sadar kalau ternyata kereta makan Napoleon udah dibawa sama orang. Dan Napoleon pun malah hilang. Sementara itu, Anton masih terus mencari Napoleon. Tanpa sadar dia ada di dekat Mariana dan juga Spagnoli yang lagi ngobrol. Anton pun berusaha mendekati Marina, namun dia malah tabrakan sama pelayan dan bikin si pelayan ini jadi numpahin minuman ke bajunya Marina. Pas Marina lagi membersihkan diri, dia meletakkan HP-nya di meja dan hal ini bikin Anton jadi punya ide licik. Dan dengan cekatan, Anton pun mengambil HP-nya Marina. Setelah itu, Anton dan Vito pun keluar dari acara tersebut. Vito pun marah-marah ke Anton yang udah bikin situasi jadi kacau sama mereka harus menemui Leonardi biar apartemennya nggak disita. Dia lalu menyuruh Anton untuk memikirkan solusi terbaik atas permasalahannya. Anton pun mencoba untuk mengotak-atik HP Marina yang tadi udah dia curi. Untungnya Anton tadi sempat melihat Marina membuka sandi HP-nya dengan pola tertentu sehingga dia bisa mengakses HP-nya Marina.
Anton pun langsung buka galeri dan ngecek chattingan WhatsApp-nya. Tiba-tiba Anton menemukan sebuah ide brilian dan dia pun berlari buat nemuin Vito. Anton lalu menemui Vito yang lagi kerja jadi OB di restoran. Kemudian Anton menunjukkan HP Marina kepada Vito dan hal tersebut malah bikin semakin membuat Vito marah sama Anton yang dinilai nggak berusaha menyelesaikan masalah dengan serius. Namun justru dari HP itulah Anton bisa menemukan sebuah ide cemerlang. Jadi Anton ini mau nyuruh Vito buat PDKT sama Marina. Nantinya ketika udah berhasil mendapatkan hati Marina, Vito bakal bisa morotin Marina sehingga mereka bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutangnya Anton. Tapi Vito langsung menolak hal itu. Dia nggak mau nanti suasana akan jadi semakin kacau. Keesokan harinya, Anton pun masih berusaha membujuk Vito biar mau PDKT sama Marina. Meskipun udah disogok pakai kopi, Vito tetap nggak mau melakukan hal bodoh tersebut. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang akan ngecek keadaan apartemen mereka. Rupanya orang tersebut adalah dari pihak pengadilan. Kali ini mereka datang untuk ngecek keadaan Napoleon dan memberitahukan kepada Vito bahwa mungkin hak asuh Napoleon akan jatuh ke tangan ibu kandungnya. Hal ini dikarenakan Vito nggak mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Napoleon dengan baik. Dalam kondisinya saat ini, kesulitan finansial dan berada di lingkungan yang berantakan, tentu aja Vito nggak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun, Vito nggak mau melepaskan Napoleon gitu aja. Ketika pihak pengadilan pergi, si Vito langsung menyanggupi ide Anton untuk melakukan PDKT kepada Marina. Dan mulailah Vito beserta Anton menyusun rencana mereka untuk menaklukkan hati Mbak Sultan ini. Tahap pertama, Vito mencoba beberapa baju untuk mencari style yang cocok biar Marina suka sama dia. Lalu Anton pun membuat sebuah yayasan amal palsu yang akan digunakan sebagai daya tarik tambahan dari Vito. Yayasan ini nantinya sebagai wadah uang dari hasil morotin Marina. Dan endingnya Vito akan berperan sebagai seorang cowok kaya raya, dermawan, soft spoken, dan pinter yang bernama Carlo. Si Carlo ini akan menarik perhatian Marina dengan drama terjebak di lift. Besoknya Vito datang ke kantor Marina dan Spagnoli. Gak lama kemudian Anton menelpon Spagnoli untuk mengecohnya biar nggak sama Marina dengan bilang kalau dia petugas damkar. Dan ketika Marina jalan sendiri buat masuk ke kantor, Vito lalu bergegas menyusulnya masuk. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam lift dan tiba-tiba aja liftnya macet. Pas di dalam lift, Vito berusaha untuk PDKT-in si Marina dengan ngajakin ngobrol. Tapi sayangnya si Marina ini malah kena serangan panik yang bikin dia jadi ngomong lantur. Alhasil Vito malah tersiksa karena terjebak satu lift sama Marina. Lalu Anton dan Vito pun mencoba cara kedua, yaitu melalui dunia memasak. Rupanya Marina ini hobi memasak. Anton bisa mengetahui hal itu dari galeri HP-nya Marina yang isinya banyak video Marina yang sedang masak. Namun Vito menyarankan Anton untuk mencoba caranya lebih dahulu, yaitu dengan masuk ke dalam grup yoga yang diikuti sama Marina. Sayangnya hal tersebut bikin Marina curiga sama Vito yang sengaja buntutin dia. Tapi Vito dengan santuy bilang kalau pertemuan mereka ini adalah takdir yang gak bisa dihindari sama mereka berdua. Vito juga meminta Anton untuk memindahkan mobil Marina biar parkir di area disabilitas. Hal itu bikin mobilnya Marina jadi ditilang dan diderek sama petugas. Dan kesempatan tersebut digunakan oleh Vito untuk menawarkan diri nganterin Marina pulang ke rumah. Meskipun awalnya sempat nolak, akhirnya Marina mau diantar juga sama si Vito. Sepanjang perjalanan pulang, Vito membahas soal latar belakangnya. Vito bilang kalau dia ini adalah seorang relawan kemanusiaan di berbagai wilayah. Dia juga pura-pura nggak tahu kalau Marina ini adalah anak dari Leonardi. Padahal bisa dibilang perusahaannya Leonardi ini adalah perusahaan terbesar di wilayah Napoli. Namun pas di tengah perjalanan, Vito bilang kalau dia mau mampir ke restorannya sebelum nganterin Marina pulang. Sesampainya di restoran, Vito pun mengemasi beberapa makanan yang bakal dia kasih ke orang secara gratis. Dan Vito juga bilang dia udah terbiasa melakukan hal itu. Menurutnya sudah sepatutnya orang kaya berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelah memberikan makanan itu, Vito juga nunjukin ke Marina tentang website yang memperlihatkan kalau dia lagi menjadi seorang relawan dari petani kecil di wilayah pedesaan. Usaha Vito buat bikin Marina terkesan juga nggak berhenti sampai di situ aja. Dia lalu ngajakin Marina buat makan bareng di restorannya. Sebenarnya hal ini sekaligus menjadi cara bagi Vito untuk memancing kemampuan masak Marina.
Dan Marina pun memasak pasta dengan pintar dan bersemangat. Dia juga cerita kalau semua ilmu masaknya ini berasal dari sang ibu. Dan pas Vito cobain makanannya Marina, ternyata makanan itu bener-bener enak. Dan Vito pun memberikan topi koki kepada Marina sebagai tanda kalau dia emang berbakat. Besoknya Vito laporan sama Anton kalau rencana mereka berjalan dengan baik. Bahkan bisa dibilang masakan Marina ini beneran enak guys. Dan kegiatan memasak beneran bikin dia jadi seneng. Vito pun kepikiran buat bikin acara gala dinner aja di restoran palsunya dan melibatkan si Marina. Vito lalu menghubungi Marina untuk mengajak dia buat jadi juru masak di restorannya. Vito pun berusaha meyakinkan Marina, bahkan dia sampai dibantu sama Anton biar gak salah ngomong ke Marina. Namun karena Marina ini udah sangat terbiasa hidup teratur dan monoton, dia pun menolak tawaran Vito dengan alasan dia gak berani memasak buat orang banyak. Meskipun udah terus-terusan dibujuk dengan segala macam rayuan buaya, Marina tetap aja menolak tawaran itu. Marina lalu menceritakan tawaran tersebut kepada Spagnoli. Tentu aja Spagnoli setuju sama keputusan Marina karena saat ini mereka harus benar-benar fokus ngurus bisnisnya Leonardi. Gak lama kemudian datanglah sebuah paket dari Vito yang isinya topi chef. Melihat topi tersebut justru membuat Marina jadi memikirkan tawaran Vito. Malamnya, Marina pun ngabarin Vito kalau dia akhirnya mau jadi juru masak di restorannya. Dan setelah itu, Marina pun mempersiapkan diri dan kemampuan masaknya. Hal itu ternyata mampu membuat Marina beneran bahagia. Suatu hari, Marina dan Vito pun sedang asik minum setelah seharian belajar masak bareng. Karena terlalu banyak minum, Marina jadi nggak sanggup untuk nyetir sendiri. Dan Vito lalu berinisiatif untuk nganterin Marina pulang. Namun di tengah jalan mereka malah terjebak parade musik yang lagi beraksi. Marina pun turun dari mobil dan joget-joget menikmati parade itu. Vito pun lalu menyusul Marina sebelum dia semakin teler karena mabuk. Akan tetapi Marina justru narik Vito untuk ikut menikmati acara itu. Dan mereka pun akhirnya terhanyut dalam suasana yang hangat diiringi dengan alunan musik syahdu di malam itu. Karena udah terlalu mabuk, Vito pun akhirnya menggendong Marina sampai ke apartemennya. Vito lalu merebahkan Marina di atas kasur dan melepaskan sepatunya. Namun ketika Vito akan pergi, Marina langsung menggenggam tangan Vito dan bilang kalau dia sangat menikmati malam itu bersama Vito. Lalu dia juga bilang kalau dia jackpot guys. Keesokan harinya, Marina yang masih kelingan itu pun tertidur di kantor. Hal ini bikin Spagnoli heran, karena selama ini Marina gak pernah kayak gitu. Marina pun segera bangun dan nyelimur dari pertanyaan-pertanyaan Spagnoli. Bahkan ketika Spagnoli ngajakin dia makan malam bareng aja, Marina lebih milih untuk kabur. Rupanya malam itu Marina udah janjian buat naik kapal bareng sama Vito untuk mancing. Mereka pun mempersiapkan diri dan segera berangkat. Sementara itu, Anton sibuk ngurusin Napoleon yang rewel terus. Saking rewelnya, Napoleon ini sampai demam dan gak bisa tidur. Sedangkan Vito masih asik mancing sama Marina sampai pagi hari. Mereka pun berhasil mendapatkan banyak sekali ikan yang cukup untuk acara gala dinner. Setelah mancing, Marina pun ngajakin Vito buat berenang bareng. Mereka pun bermain bersama sambil merasakan suatu perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka berdua. Setelah selesai berenang, mereka pun mengeringkan badan dan melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di daratan, Anton langsung nyamperin dan ngomel ke Vito yang sama sekali gak bisa dihubungin. Pada saat itu, Napoleon dalam kondisi demam tinggi dan Vito pun langsung memeriksa Napoleon. Ternyata anak ini lagi tumbuh gigi, sehingga badannya panas. Dan Vito pun lalu menggendong Napoleon dan dengan mudahnya si Napoleon gak rewel lagi. Melihat hal itu bikin Marina jadi tambah suka sama Vito yang bisa ngomong dan ayah-able banget. Vito pun akhirnya membawa Marina buat deep talk soal Napoleon dan ibu kandungnya. Nah di sini nih Vito berusaha untuk gak bohong ke Marina karena ini menyangkut anaknya. Vito pun cerita kalau dulu ibunya Napoleon ini Hamidun duluan. Awalnya Vito merasa terbebani dan takut untuk menjadi seorang ayah. Namun setelah Napoleon lahir semuanya berubah. Sayangnya perubahan itu justru membuat ibunya Napoleon jadi kabur dari Vito. Pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba Marina ditelepon sama Spagnoli. Tapi Marina gak mau ngangkat telepon itu. Padahal di kantornya lagi ada Leonardi yang menanyakan perkembangan bisnis baru dia kepada Spagnoli.
Dan bisnis itu adalah pembangunan sebuah hotel mewah di tengah kota yang harus merobohkan apartemennya Vito. Setelah selesai ngobrol sama Marina, Vito pun pulang. Saat di apartemen, Anton menanyakan tentang keberadaan Vito yang semalaman sama sekali nggak bisa dihubungi. Anton pun mengingatkan Vito agar tetap fokus pada rencana awal mereka. Hari itu, Anton meminta kepada semua penghuni apartemen untuk pura-pura jadi anggota yayasan amal milik Vito yang bakalan hadir di acara gala dinner. Anton pun mengarahkan mereka untuk menggunakan baju yang cocok untuk acara tersebut. Anton juga menjelaskan susunan acara biar mereka bisa lebih paham apa aja yang harus mereka lakukan saat acara gala dinner itu. Sementara itu, Marina berusaha mencari cara agar dia bisa kabur dari meeting di kantornya. Dia pun melemparkan tugasnya untuk presentasi kepada Spagnoli, karena dia harus segera ke restoran. Begitu sampai di restoran, Marina langsung bersiap dibantu sama Vito. Sedangkan Anton bertugas untuk mengawasi para penghuni apartemen agar mereka tidak bicara sembarangan. Namun hal tersebut malah bikin Marina jadi curiga sama sikap tamu di situ. Dia lalu mencoba untuk ngecek sendiri keadaan di luar meskipun udah dilarang. Dan Marina justru makin penasaran. Dan ketika Marina mendekati tamu itu, mereka langsung memberikan tepuk tangan karena masakan Marina benar-benar enak. Perubahan sikap dari Marina membuat Spagnoli mencari tahu apa penyebabnya. Dia lalu menggeledah loker barang milik Marina. Dan di situ dia berhasil menemukan kotak kado yang berisi topi chef dan nomor HP dari Vito. Dia lalu datang ke restoran yang tercantum di topi chef itu. Sementara itu, setelah selesai acara dinner, Marina dan Vito beberes sambil membahas soal kesuksesan acara dinner tadi. Namun di situ, Vito terlihat lemas dan bingung. Acara gala dinner tersebut harusnya menjadi ajang donasi untuk menyelamatkan yayasan amal milik Vito, tapi dia masih kekurangan uang. Melihat Vito bersedih membuat Marina merasa simpatik dan bersedia membantu Vito untuk memberikan sejumlah uang tambahan. Setelah itu, Vito dan Marina pun pulang. Rupanya di sana sudah ada Spagnoli yang mengintai mereka, dan Spagnoli pun mengikuti Vito. Vito pun pulang ke rumah dan langsung cerita ke Anton kalau dia berhasil mengelabuhi Marina. Yap, cerita tadi hanyalah akal bulus dari Vito untuk menipu si Marina. Namun ketika Marina mau ngasih dia duit, hal ini justru membuat Vito jadi merasa bersalah. Anton pun menegaskan ke Vito kalau mereka tetap harus menyelesaikan rencana awal karena uang tersebut akan sangat berarti untuk kehidupan mereka berdua. Namun Vito tetap gak mau meneruskan sandiwara itu. Dia memilih untuk kabur aja keluar kota dan membiarkan apartemennya disita sama perusahaan Leonardi. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan si Marina. Marina datang dengan wajah yang tak senang sekaligus kecewa karena dia udah tahu kalau selama ini Vito udah menipunya. Vito pun menjelaskan jati dirinya dan keadaannya yang sedang dia hadapi sekarang. Akan tetapi alasan itu gak membuat Marina memaafkan Vito sepenuhnya. Ternyata yang memberitahu soal kebenaran Vito ini adalah Mas Spagnoli. Dia berhasil nguping dan ngikutin Vito dari tadi. Spagnoli lalu memarahi Marina yang begitu lemah sampai bisa tertipu oleh dua orang rendahan seperti Vito dan Anton. Tapi Marina udah gak mau mendengarkan apapun dan dia hanya ingin pulang ke rumahnya. Karena gagal mendapatkan uang, apartemen Vito pun akhirnya disita sama perusahaan Leonardi. Dan nantinya apartemen itu bakal dihancurkan dan diganti sama bangunan hotel mewah di tengah kota. Meskipun apartemen itu adalah warisan dari keluarga Vito, namun dia harus merelakannya dan pergi dari Napoli bersama Anton dan Napoleon. Sebelum pergi, Vito menemui Marina. Dia bukannya ingin pamitan, tapi malah mau mengucapkan selamat atas kesuksesan rencana Marina dan juga Leonardi yang emang ingin menguasai apartemen itu. Karena pada awalnya Leonardi ini ingin membeli apartemen Vito sebagai bagian dari proyek besar pembangunan hotel mewah di wilayah Neapoli. Dan untuk mewujudkan rencananya, Leonardi harus melakukan segala cara agar para penghuni apartemen keluar dari sana. Bisa dibilang pas Marina dekat sama Vito, dia jadi melihat ada sebuah celah untuk benar-benar merealisasikan rencana Leonardi. Dan rencana itu pun berhasil. Marina lalu ngecek kebenaran informasi yang disampaikan sama Vito. Dia malah gak tahu menahu tentang rencana Leonardi yang ingin menghancurkan apartemen itu. Dan setelah dicek, memang benar bahwa apartemen itu akan dijadikan sebuah hotel mewah.
Untuk itu Leonardi mau menerima Anton yang menjaminkan apartemennya di perusahaan dia. Dan Leonardi pun sengaja membuat bunga pinjaman Anton sangat tinggi sehingga dia nggak akan sanggup membayar dan endingnya akan menyerahkan apartemen itu kepada Leonardi. Dan Biankerok yang menyarankan semua ide itu kepada Leonardi adalah Spagnoli. Marina pun marah besar karena Spagnoli yang udah seenaknya sendiri bikin keputusan tanpa memperhatikan perasaan pemilik apartemen. Perdebatan itu membuat Leonardi jadi bingung karena Leonardi juga nggak tahu kalau ternyata yang ngatur untuk menaikkan bunga dan semua rencana itu adalah si Spagnoli. Leonardi cuma bagian terima beres doang, dan sayangnya Leonardi juga nggak bisa membatalkan kerjasama untuk menghancurkan apartemen itu kepada investor. Karena jika hal itu sampai terjadi, perusahaan Leonardi bisa dituntut. Lalu Marina menemui Vito dan juga Anton. Dia ingin minta tolong kepada mereka berdua untuk kerjasama menyelamatkan apartemen itu. Jadi Spagnoli ini sengaja bayar orang yang bernama Federico untuk ngecek kondisi apartemen Vito yang udah rusak berat. Nah, laporan itu juga digunakan sama Spagnoli untuk mempengaruhi pihak investor biar segera investasi. Padahal laporan itu sebenarnya dipalsukan biar investor merasa bahwa apartemen itu udah hancur, jelek, dan gak punya nilai histori sama sekali. Marina pun ingin Vito menemui si Federico di lokasi proyek. Dan pas udah sampai sana, ternyata Spagnoli sudah ada. Mereka pun harus mengendap-endap dan merekam Federico yang lagi menerima suap dari Spagnoli. Tapi pas Vito lagi merekam hal itu, dia malah dikira pencuri dan didorong sampai jatuh dari tangga. Keributan tersebut pun membuat Spagnoli melihat hal itu dan nyamperin Marina. Marina pun menyambut Spagnoli dan bilang kalau dia akan melaporkan kejadian ini kepada Leonardi. Dia juga nggak segan untuk menarik Spagnoli ke pengadilan. Stai bene, Federico? Ci vediamo in tribunale. Di sisi lain, proses penghancuran apartemen udah siap dilakukan. Untung aja Leonardi datang tepat waktu dan menghentikan proses itu. Leonardi pun membatalkan rencananya untuk merobohkan apartemen tersebut dan mengembalikan kunci dari semua pemilik apartemen. Vito pun berterima kasih kepada Marina yang udah mau berpihak kepadanya. Namun Marina melakukan hal ini bukan demi Vito. Dia melakukan hal itu karena Marina merasa ingin ada jembatan antara warga lokal dan juga ambisi ayahnya, dengan menciptakan solusi yang lebih adil dan memperhatikan nilai histori yang ada di apartemen tersebut. Marina juga masih marah sebenarnya sama Vito yang udah bohongin dia. Karena gak mau membuat masalah lagi, Vito pun menerima keputusan Marina yang udah gak mau dekat lagi sama Vito. Namun, Anton punya ide lagi untuk Vito. Dia ngambil HP Vito secara diam-diam dan memberikannya kepada Marina secara diam-diam juga. Marina pun menyadari jika HP Vito ada padanya saat dia udah di rumah. Marina lalu ngecek isi HP itu. Dan di dalam HP tersebut dia menemukan sebuah voice note dari Vito yang dikirim ke Anton. Voice note itu berisi curhatan Vito yang ternyata udah suka dan baper beneran sama si Marina. Vito melihat Marina sebagai wanita yang mandiri, pejuang, pinter, dan cantik. Tapi Vito sadar diri jika posisi dia sangat gak mungkin untuk bersatu sama Marina. Namun di sisi lain Vito juga penasaran sama isi hati Marina. Karena menurut Vito, Marina juga baper ke dia. Dilihat dari cara Marina bersikap dan dari tatapan Marina ke Vito. Vito ingin banget menyatakan perasaan itu, tapi dia takut banget jika semua perasaannya ini hanyalah semu dan bertepuk sebelah tangan. Marina lalu memutuskan untuk menemui Vito di restoran. Dia pun bilang kalau kedatangannya ke situ hanya untuk mengembalikan HP-nya Vito. Namun itu bukanlah tujuan utama si Marina. Dia justru ingin membahas tentang perasaannya kepada Vito. Dan bener aja dugaan Vito, Marina juga baper sama dia. Tu sei venuta per dirmi che ti faccio schifo? Sì. Dan pada akhirnya Marina dan Vito pun mengubah apartemen tersebut menjadi hotel butik yang menjadi ciri khas Napoli. Mereka juga membangun sebuah restoran yang menambah daya tarik bagi para wisatawan. Dan tentu aja yang jadi chef di restoran itu adalah Marina, yang udah resmi pacaran sama Mas Vito. Kebahagiaan yang dirasakan sama Vito juga bertambah ketika dia berhasil mendapatkan hak asuh tunggal dari pengadilan atas Napoleon. Meskipun Vito harus mengurus Anton yang belum mau insyaf dari kebiasaan nipu orang, namun dengan kehadiran Marina dalam hidupnya, dia merasa jika hari-harinya sudah sangat berwarna. Dan filmnya pun tamat.
ya emang ya kalau udah ngomongin kebahagiaan itu malah sering kali ditemukan dalam hubungan yang tulus dan momen sederhana guys. Bukan dalam pencapaian material atau ambisi besar. Ya selain itu buat bisa membangun sebuah hubungan yang kuat kan harus didasarkan sama kejujuran, saling percaya dan juga komunikasi. Dan yang terpenting cinta sejati itu dapat menginspirasi orang buat berubah jadi lebih baik. Oke, mungkin sekian dulu dari Awan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah.